Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuri kasari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita saat ini bisa kembali untuk bersama-sama membaca sejarah kisah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana dari yang didahulukan oleh Imam Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan wa inda dzikri sholihin tanzilur rahmat wal barakat wan nafahat. Ketika kita disebutkan di dalamnya yaitu sejarah dari biografi orang-orang soleh, akan diturunkan oleh Allah dari segi rahmat ataupun keberkahan ataupun kebahagiaan. Bagaimana ketika kita menyebutkan bukan sekedar dari golongan orang-orang soleh, akan tapi imamul anbiya wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan para rasul, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tentunya semakin diberkahi kita, semakin diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah dari apa yang kita bahas saat ini, yaitu tentang biografi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Masuk di bab yang ke-20, ilah nuqala maji'u Quraisyin li Abi Thalib marratan salisa. Ketika Nabi Muhammad SAW terlihat semakin semangat dalam menjalankan dakwah, saat ini Quraisy mendatangi kepada pamannya yaitu Abu Thalib yang ketiga kalinya. Lamma ra'at Quraisyun anna Abu Thalibin la yuridu ayyamna'a ibna akhi. Ketika orang-orang Quraisy ini, orang-orang kafir Quraisy ini melihat Nabi semakin semangat dalam berdakwah, dan Abu Thalib tidak ingin untuk mencegah apa yang telah dilakukan oleh Nabi. Masyau ilai bi Ummarah ibnil Walid. Orang kafir Quraisy ini kemudian mereka berjalan dengan Ummarah ibnil Walid. Wa qalu lahu. Kemudian setelah sampai di Abu Thalib, mereka mengatakan, hud hadal fatah waladan lak. Ambillah pemuda ini, yaitu Umar bin Walid, ambillah pemuda ini waladan lak, untuk dirimu, untuk kau jadikan anak. Wa aslim ilaina ibna akhika linaktulah. Dan syarat yang kedua, setelah pemuda ini kita berikan kepadamu, maka berikanlah pula keponakanmu kepada kami. Untuk apa? Untuk dibunuh. Dengan penyampaian orang-orang kafir Quraisy, permohonan orang-orang kafir Quraisy kepada Abu Thalib seperti itu, yang mana memberikan salah seorang pemuda untuk dijadikan anak oleh Abu Thalib, akan tapi orang kafir Quraisy meminta kepada Abu Thalib untuk memberikan Rasul sallallahu alaihi wasallam agar dibunuh. Maka faqala lahum ammu, Abu Thalib pun menjawab, bisa matatlubun, ya, alangkah buruknya apa yang telah kau inginkan. Atutunani ibnakum li urabbiyah, kalian ini memberikan seorang anak agar aku didik, aku besarkan, aku rawat dan sebagainya. Wa utikum ibni litaqtulu, sedangkan kamu berharap kepadaku untuk memberikan keponakanku yaitu Nabi Muhammad litaqtulu, agar kalian bunuh. Faraja'u khaibin, hanya mereka dengan jawaban dari Abu Thalib semacam itu, faraja'u khaibin, mereka pulang dengan tangan hampa, dengan sia-sia. War Rasul lam yazal mustamirron fi nasil Islam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam masih terus menerus istiqomah. Rasul terus menyebarkan tentang risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, menyebarkan agama Islam, agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ammu yadfa'u anhu, dan pamannya lah yang tetap membela apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam permohonan yang ketiga ini, dalam kedatangan kaum kafir Quraisy yang ketiga ini, ialah mereka membawa seorang pemuda untuk dirawat oleh Abu Thalib, untuk dijadikan anak oleh Abu Thalib. Sedangkan permintaan dari orang-orang kafir Quraisy ialah agar memberikan Nabi Muhammad untuk dibunuh. Tentunya paman dan Nabi Abu Thalib enggan, karena untuk apa? Ini suatu permohonan yang sangat-sangat, permintaan yang sangat-sangat buruk, sangat-sangat
menghinakan, sangat-sangat membodohkan kepada siapapun yang akan memberinya. Tapi dari sinilah pamannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, pamannya Nabi Muhammad yaitu Abu Thalib, enggak, dan tetap membela apa yang telah disebarkan, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari hal ini, betapa luar biasanya Abu Thalib didatangi 1, 2, 3 dengan dia menghadapi sendiri kedatangan orang-orang kaum kafir Quraisy, tanpa sedikit pun, tanpa berkurang sekecil apapun pembelaan Abu Thalib kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh tidak masuk akal apabila seseorang tidak menganggap perjuangan paman dan Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib. Bahkan sangat-sangat disayangkan apabila tidak menganggap Abu Thalib ini termasuk orang yang paling juga berjasa dengan tegaknya agama ini dan menyebarnya agama ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, jangan sampai kita mengikuti dari aliran-aliran atau sekelompok dari golongan orang-orang yang menjatuhkan nama paman dan Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib, atau tidak menganggap dari perjuangan paman dan Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib. Maka dari itu, betapa besarnya jasa pembelaan Abu Thalib kepada keponakan yang sangat dicintainya, ialah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di bab yang ke-20 ini kita semuanya bisa terus menambah rasa mahabbah, rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kepada ahlul bait keluarga Nabi Muhammad SAW, dan kepada sahabatnya, serta kepada siapapun yang mengikuti, yang berjalan di jalannya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dimudahkan kembali Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus memahami dan mempelajari kisah-kisah baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.